Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di perkuliahan praktikum hardware software 2 ya. Kali ini kita akan membahas tema tentang output pada microcontroller, khususnya ATmega, baik itu ATmega 32, 328, 32A dan lain sebagainya. Umumnya ATmega 32 mirip ya prosesnya atau sama. Nah, langsung saja kita menuju materinya. Output, mengapa kita membahas output? Karena salah satu fungsi dari microcontroller terdapat controlling perangkat elektronik baik digital maupun analog. Nah, controlling merupakan salah satu bentuk implementasi penggunaan pin sebagai output ya. Jadi salah satu penggunaan controlling itu implementasi dari output. Contoh sederhana dapat menggunakan LED array ya. LED array ini contoh paling gampang dan paling sering digunakan sebagai dasar pemahaman fungsi output. Langsung kita menuju LED array ya. LED array hanya LED yang disusun gitu aja ya. LED yang disusun terdapat dua jenis LED array. Yang pertama adalah common anoda, gambar atas ini, dan common katoda yang gambar bawah. Apa itu common anoda? Semua anoda, karena LED itu adalah mengalirkan listrik dari anoda menuju katoda, semua anoda sudah terhubung ke power. Jadi anodanya di sini ya, di sini ada anoda. Itu semua anoda, kaki-kaki anoda sudah terhubung ke power atau VCC. Katoda terhubung ke pin pada microcontroller. Nah, ini katodanya terhubung ke pin pada microcontroller di sini. Nanti arah listriknya sesuai tanda panah LED, yaitu ke sana. Jadi ini rangkaian satu arah, tidak bisa berbalik arah. Arahnya selalu dari anoda menuju katoda. Maka di common anoda untuk menyalakan LED itu kita beri logika 0. Ya, di sini karena ini negatif, kita beri logika 0. Karena ini sudah positif, VCC logikanya 1, maka nyala. Sebaliknya dengan common katoda, semua kaki katodanya, nih katodanya sudah terhubung menjadi satu, common ya, terhubung menjadi satu pada ground. Ini harusnya simbolnya segini ya, ground. Sehingga ini sudah punya logika 0 atau listrik negatif atau low. Nah, untuk menyalakan LED, maka di sini butuh listrik positif atau logika high atau 1 ya. Logiknya 1, sehingga untuk menyalakan diberikan logika high ya. Sudah ada keterangan pada pin. Jadi nanti konsepnya kalau kita memberikan logika 1 itu belum tentu untuk menyalakan LED, tergantung dia common anoda atau common katoda. Implementasinya untuk apa kita main-main LED? Salah satunya adalah untuk 7 segmen, karena terdapat dua jenis 7 segmen, yaitu common anoda dan common katoda ya. Common anoda seperti ini, common katoda seperti ini. Ini gambarnya keliru ya, harusnya ini gambarnya begini nih, panahnya ke atas semua ya, mohon maaf, ini gambarnya keliru. Nah, harusnya panahnya ke atas semua seperti ini, sehingga listrik mengalir dari plus ke min ke sana, sehingga lampu bisa nyala. Konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti penyusunan 7 segmen itu tersusun berdasarkan hal yang seperti ini. Urutannya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G dan H-nya di sini, titik. Contoh lain yaitu di RGB LED. Ya, di situ ada tipe common katoda di mana semua katodanya sudah terhubung menjadi satu, sehingga kita untuk menyalakan salah satu warna membutuhkan listrik positif atau logika 1. Kebalikannya, common anoda di mana anodanya semua sudah terhubung menjadi satu, maka untuk menyalakannya kita membutuhkan logika 0 karena di sini sudah ada logika 1. Jadi jangan bingung kenapa kalau dikasih logika 0 lampu kok malah menyala. Mari kita langsung praktikkan saja bagaimana implementasi LED array. Ini adalah contoh LED array yang digunakan. Jadi sudah tersusun rapi seperti ini ya. Ini sudah terangkai. Di sini LED-nya ada 8, kemudian di sini ada resistor penghambat tegangan biar listriknya tidak overvolts.
Kemudian di sini ada pin ya, 10 pin. VCC ini untuk 5 volt, NC ini untuk ground, kemudian D0 masuk ke pin 0, D1 pin 1, dan seterusnya sampai D7. Nah, ini adalah contoh LED array. Bagaimana menggunakannya? Kita langsung konekkan pin ini ke pin di ATmega ya. Kalau ini adalah pin male, maka dihubungkan dengan kabel jumper female dengan ATmega 32. Untuk prakteknya kita langsung membuka CVAVR. Ini sudah saya buka halaman CVAVR. Seperti biasa kita bikin project baru, file di atas ini ya, file new project, yes. Nah, kemudian pilih yang paling atas ini ya, AVR 8, edit ini ATmega. Oke, seperti biasa waktu kita praktikum Komdat, saya rasa sudah pernah atau sudah sering menggunakannya. Nah, akan muncul halaman standar seperti ini ya, ATmega 32 chipnya, 32A juga boleh, sama saja. Kemudian clocknya standar 12 MHz. Nah, karena kita akan praktikum output, kita pilih di bagian port. Kemudian kita set, misalkan kita set port A sebagai output terlebih dahulu. Nilainya boleh 1, boleh 0 ya. Ini nilai awalnya. Kalau sudah, kita save, generate and exit bagian sini ini. Kemudian karena kita kali ini menggunakan hardware bukan simulasi, maka nanti ada sedikit konfigurasi ya, konfigurasi chip yang akan kita gunakan. Pada chip ATmega 32 board yang ada di lab itu menggunakan downloader CH340, Wemos juga menggunakan CH340. Langkah pertama, pasang dulu ATmega 32 nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, saya pasangkan menggunakan port USB Type B atau USB printer. Kemudian kita cek di device manager apakah sudah terdetek. Kalau di tempat saya ini sudah ya, di COM dan LPT bagian port. Dan ada USB serial CH340 COM3. Berarti ATmega port ini sudah terdeteksi di COM3. Nah, bagaimana konfigurasi di CVAVR? Yang pertama, masuk ke bagian tools, kemudian pilih chip programmer. Nah, di sini akan muncul chip programmer. Kita pilih ATmega 32A sesuai project awal tadi. Kemudian kita pilih setting. Setting di atas akan muncul jendela seperti ini. Pilih Atmel AVR Programmer atau AVR 910. Kita klik OK. Kemudian pilih COM yang digunakan. Kalau di sini saya menggunakan COM3 dan baud rate yang digunakan, yaitu baud rate tertinggi. Lalu kita pilih OK. Nah, kita sudah mengkonfigurasi chip ini agar nanti ketika kita selesai ngoding, kita dapat langsung mengupload ke ATmega. Sebagai contoh, kita pertama kali coba nyalakan. Kita cek apakah menyala itu dengan logika 1 atau logika 0 dengan kode sebagai berikut. Nah, ini akan memerintahkan port A sesuai port yang saya gunakan di ATmega, yaitu port A untuk diset semua ke logika 1. Di sini pin 0 set logika 1, pin 1 set logika 1 sampai ke pin 7 kita set logika 1 semua. Ini kalau kita menggunakan biner. Kalau menggunakan hexa bisa menggunakan script seperti ini. Nah, nilainya sama antara baris atas dengan baris di bawahnya. Kalau menggunakan desimal, kita bisa juga langsung ketikkan angkanya langsung 255. Kita coba pakai yang atas saja dulu, sama saja nanti konsepnya. Untuk mempermudah kita pakai yang biner ya. Nah, kalau sudah selesai, kita pilih compile di atas ini ya, build all project, kita klik. Nah, kalau seperti ini sudah muncul, tidak ada warning, tidak ada error di bawah, itu aman. Kita klik OK, lalu kita langsung
program chip. Kita klik program all. Sambil diperhatikan di bagian Atmega, saya tidak bisa menghover karena ini ada di layer atasnya. Kalau kita klik program all, lampunya akan berubah. Nah, lampu merah di Atmega akan menyala. Berarti proses penulisan sedang berlangsung. Nah, kalau sudah selesai, nanti lampunya akan kembali biru. Berarti ready, sudah siap digunakan. Nah, karena tidak ada yang terjadi, chipnya masih mati walaupun kita sudah beri logika 1, berarti dapat disimpulkan bahwa rangkaian LED array tersebut adalah common anoda, di mana semua anoda sudah terhubung jadi satu ke listrik positif, sehingga kita harus memberikan listrik negatif pada kaki katodanya agar LED-nya bisa menyala. Mari kita coba kalau kita ganti semuanya menjadi angka 0 atau bit 0. Kita compile. Nah, sudah selesai. Klik OK. Kemudian kita program the chip. Lalu klik program all. Lampu akan berubah menjadi merah, kembali ke biru, dan kalau diperhatikan lampu LED di atas sudah menyala semua. Berarti untuk menyalakan lampu LED tersebut kita menggunakan logika 0. Apabila kita akan menyalakan sebagian, ya cukup diedit saja portnya di bagian sini. Jadi misalkan hanya menyalakan satu lampu paling ujung, yang dilakukan adalah ganti semua di sini menjadi angka 1. Ini akan menyalakan lampu paling ujung kanan. Mari kita coba. Nah, seperti itu ya, lampu paling ujung kanan akan nyala. Dan seterusnya, kita bisa mengaturnya. Kemudian permasalahannya, bagaimana kalau kita cuma ingin mengatur satu pin saja? Kalau ini kan semua port A kita atur. Bagaimana kalau satu pin saja yang akan kita kendalikan? Misalkan di pin 7 di sini, tanpa harus mengubah pin-pin yang lain, kodenya langsung saja port A yang mau diubah pin berapa? 0 sampai 7 ya. 0 itu pojok kanan, 7 pojok kiri, berarti kalau 7 langsung ketik pin 7, kita ubah menjadi 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Port A titik 7, nah itu pin 7 pada port A kita ubah menjadi 0 atau low. Mari kita coba compile dan upload. Nah, berhasil ya. Kalau kita cek di LED-nya, itu pojok kiri atau pin 7 sudah menyala karena kita set logika 0. Yang lain sebenarnya sudah terset otomatis ketika kita tadi di awal setting output, sehingga di sini di bagian di sini port A7 sudah 1, port A6 sudah 1, port A5 sudah 1, sampai seterusnya semuanya sudah terset 1. Jadi ya, kita bisa perintahkan port A pin 7 kita set 0. Kemudian bagaimana kalau kita coba menyalakan dua pin sekaligus? Kita coba tambahkan misalkan pin 7 dan pin 0. Seperti ini ya, port A 0 sama dengan 0. Mari kita coba compile dan upload. Nah, seperti ini ya, sudah menyala antara ujung dan ujung. Selain ini, bagaimana kalau kita ingin membuat lampunya berkedip? Berarti kita nyalakan dan matikan dengan delay tertentu. Berarti kita membutuhkan yang namanya delay. Kita includekan delay di atas sini ya, include delay .h. Kemudian kita kasih delay untuk menyala, misalkan di sini menyala selama 250 milisecond atau 100 aja, 100 milisecond. Kemudian kita matikan selama 100 milisecond. Mati dengan perintah 1. Nah, mari kita coba. Nah, sudah muncul ya kedip-kedip lampu yang diatur kita tadi, yaitu port A pin 7 dan port A pin 0, dia akan
berkedip-kedip selama 100 milisecond. Kalian bisa kembangkan coding-coding tertentu, mungkin bergerak dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Silahkan kalian eksplorasi sendiri. Nah, ini contoh pengembangan programnya ya. Jadi kalian bisa main-main. Kalau kita lihat di lampunya ini, dia bergerak dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Jadi dari bit terkecil dia bergerak ke bit tertinggi. Nah, itu tadi tentang LED array ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya karena ini durasinya sudah sangat panjang. Video selanjutnya kita akan membahas tentang output lainnya, antara lain 7 segmen, RGB LED, dan lain sebagainya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih.